dan kita menjadi followers. Dan setelah itu saya melakukan banyak perjalanan, dan perjalanan paling penting bagi saya adalah perjalanan ke Tibet. Bersama teman-teman saya arsitek, ada Kris Warnoko, Jai Subiakto, dan teman saya seniman Enrico Soekarno. Sekembalinya dari Tibet, kami membuat buku namanya Tibet di Otak. Dan kami secara iseng-iseng minta Dalai Lama kasih kata sambutan. Dan ternyata kata sambutannya itu dijawab dengan waktu singkat. Yang mulia Dalai Lama, kami baru saja berkunjung ke negeri Anda. Negeri Anda sungguh indah dan menginspirasi, tapi tidak banyak bangsa kami, bangsa Indonesia, yang mengenal negeri Anda. Kami ingin menceritakan negeri Anda dari kacamata kami, kacamata orang Indonesia. Karena bagi kami, negeri Anda seperti sebuah legenda atau negeri dongeng. Jawaban Dalai Lama, walaupun tidak banyak orang Indonesia yang mengenal negeri kami, tapi dari dahulu, bangsa kami selalu mengenang Indonesia. Melalui pendiri kami, seorang guru besar agama Buddha berasal dari India bernama Atisa Dipangkara, sebelum mendirikan negeri Tibet telah berguru pada seorang lama, dan lama ini bernama Lama Serlingpa. Serlingpa kurang lebih artinya adalah Swarna Dwipa. Swarna Dwipa adalah Pulau Emas Sumatera. Dan Lama Serlingpa ini ada di dalam masa kerajaan Sriwijaya, dan dia bernama Dharmakirti. Jadi peristiwa itu selalu diceritakan kepada semua murid-murid Buddha yang ada di Tibet. Jadi dari dahulu sampai sekarang tidak ada orang Tibet yang tidak mengenal Indonesia. Dan ini sangat memalukan bagi saya. Oh, ternyata saya sendiri nggak tahu siapa itu Dharmakirti. Artinya kita melupakan sejarah kita sendiri. Yuri Lina, dalam bukunya Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry yang diterbitkan di Swedia 2004 menulis bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Pemikir Perancis yang anti-kolonial, Frantz Fanon, menguraikan bagaimana kolonialisme menghancurkan budaya dan karakter rakyat dan akibatnya, rakyat di negara jajahan ditinggalkan dalam kebingungan intelektual, hilang kesejatian identitas diri. Upaya pembodohan terhadap bangsa Nusantara adalah kejahatan terbesar Belanda terhadap bangsa ini Indonesia, di antaranya yaitu penulisan dan pencatatan sejarah. Sementara bangsa ini gagal merekonstruksi sejarah leluhurnya, gagap membaca bukti-bukti fisik yang jelas di depan mata, hanya pandai mengamini sejarah yang ditulis hanya berdasar perkiraan filolog Belanda. Rektor Universitas Leiden Karel Stolker mengatakan, ada 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia di Leiden, jika dijajar berdasarkan ketebalannya. Panjangnya dapat mencapai 12 km. Perpustakaan Leiden adalah perpustakaan tentang Indonesia terlengkap di dunia. Perpustakaan Nasional Indonesia sendiri hanya mengoleksi 10,3 ribu manuskrip kuno. Belanda di sini telah berhasil membuat kita buta siapa sejatinya leluhur nenek moyang bangsa Indonesia. Ada banyak kejanggalan yang memaksa kita untuk menarik semua dokumen kuno milik leluhur kita dari Belanda. Mengkaji merevisi catatan sejarah bangsa ini Indonesia. Merekonstruksi menulis kembali dengan benar. Dan tidak mengikuti saja semua catatan yang sudah tertulis berdasar kacamata penafsiran penjajah. Yang tertulis tidak sesuai faktanya dan menulis terbalik. Membuat seolah kita bangsa pengimpor budaya lain. Hal lain paling dasar adalah kesalahan terbesar dalam penulisan sejarah Indonesia yaitu menghitung awal tahun Saka yang dimulai 78 Masehi, sehingga hilang atau dihilangkan sejarah kita sebelum tahun itu. Kerancuan berikutnya adalah disebut atau tertulis kerajaan pra-Islam di Nusantara juga situs-situsnya berdasar pada ajaran yang terlahir di India Hindu atau Buddha, tanpa dasar penelitian akademik. Simak klarifikasinya.
di figura relief dasar Borobudur yang ditutup pada panel nomor 43. Tergambar bangunan dengan bentuk atap khas Nusantara. Inskripsi pada tepi figura terbaca, Mahecakya. Kata, Mahecakya, berarti, berkuasa besar, atau kaum yang mempunyai kuasa besar. Cakya, adalah Caka, Saka, Aryan. Inilah leluhur kita di Nusantara Indonesia tersebar ratusan prasasti berangkat tahun Caka, Saka. Kaum Saka inilah yang menaklukkan Raja Salifahana di tahun 78 Masehi. Artinya, kaum Saka sudah ada jauh sebelum tahun 78 Masehi. Mahecakya, Cakya, Sitya, Saka, Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Sumbangan terbesar kaum Saka atau Arya bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma. Inilah konsep ajaran leluhur Nusantara yang tergambar di Borobudur berawal di Sefarnatvipa hingga kini tersimpan sempurna di Bali. Leluhur bangsa Indonesia terdahulu para Brahman disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanisme sebelum Veda dituliskan. Mereka adalah kaum Saka para Aryan yang membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduisme dan Jainisme di India. Ajarannya, Dharma, dibawa keluar Nusantara, terekam di relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Kusala Dharma Baijana. Artinya, ajaran yang tergambar di situs-situs di seluruh Nusantara di antaranya, Borobudur, tidak dan bukan berdasar dua ajaran yang terlahir di India Hindu atau Buddha. Tapi ajaran yang tergambar di seluruh situs-situs dan yang tersimpan di Bali, berawal dipelajari di Sefarnatvipa, yang mendasari lahirnya tiga ajaran di India yaitu Hindu, Buddha dan Jaina. Tidak benar leluhur bangsa Indonesia terdahulu, primitif. Ajaran asli bangsa Indonesia terdahulu, dharmik original, dibawa keluar Nusantara, berawal dipelajari di Sefarnatvipa, Sumatera tepatnya di area yang dahulu merupakan landmark tempat pembelajaran dan pendidikan yaitu situs Muara Takus. Inilah area atau tempat yang dikunjungi para peziarah atau pelajar Tiongkok yang datang untuk belajar, mencatat ajaran leluhur kita kemudian dibawa dan dikembangkan di negerinya. Bukan membawa ajaran Buddhisme, lalu disebarkan ke Nusantara. Mereka pelajar Tiongkok adalah Fa Huan 337-422 m. Sum Yun 518-521 m. Hien Sang 602-664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671 sampai 695 m. Atisa di Pamkara Sricnana, tahun 1013 m. Nenek moyang bangsa Nusantara Indonesia kaum Saka para Brahman, disebut oleh sejarawan Eropa sebagai Brahmanisme sebelum Veda dituliskan di India. Mereka adalah kaum Saka para Aryan membawa ajarannya, dharmik original, keluar Nusantara mendasari lahirnya Buddhisme, Hinduisme dan Jainisme di India. Beliau di bawah ini ada dan tercatat jauh setelah para Brahman pendahulu yang membawa dharmik atau setelah Veda tertulis di India. Dharmadasa 700 sampai 620 sm. Dharmapala 670 sampai 580 sm. Sanjaya Belataputa 6 sm. Sariputra 568 sampai 484 sm. Sefarnatvipa Dharmakirti 610 sm 520 sm. Ada dua nama Dharmakirti yang sama pada masa yang berbeda. Kumarila Bata 1, 618 sampai 540 sm. Adi Sankara 569 sampai 537 sm. Srijanayasa, Dapuntahiam 671 sampai 702 m. Resi Markandeya, abad ke-9 m. Sefarnatvipa Dharmakirti. Dharmakirti, lahir dari keluarga Brahmin pada tahun 610 sm sampai dengan 520 sm. Dharmakirti adalah keponakan Kumarila Bata 618 sampai 540 sm, hidup pada sistem kekeluargaan, matrilineal, di Kadatuan, sebelum disebut Srivijaya. Di sini dia melakukan proses pendidikan dan pembelajaran utamanya, dharmik dan sains lainnya dari para master tingkat tingginya. Dia adalah murid tokoh Dharmapala 670 sampai 580 sm, lahir dalam keluarga bangsawan berasal dari Sefarnatvipa. Dharmapala adalah murid Dharmadasa, menjadi pimpinan Nalada di Bihar India. Dia adalah guru Dharmakirti. Sebelum Diknaga meninggal, Dharmakirti menerima penahbisan darinya. Selama masa Adi Sankara tahun 569 sampai 537 sm dalam sidang akademik pernah mengalahkan pendapat baru tentang dharmik, yaitu tinjauan baru filosofis Buddhisme, di forum perdebatan para sarjana.
dari buku yang ditulis Samuel Beal tahun 1884. Tentang catatan perjalanan Xuanzang, Hien, Sang 602-664 m dan Fa Huan tahun 399-414 m dalam perjalanan di Sefarnat-Vipa tercatat. Setelah melewati sekitar 700 li, kami menyeberangi sungai. Di sisi kota adalah Sangharama tua, yang ada dinding pondasinya saja. Disinilah Dharmapala Bodhisattva membantah argumen para bidat. Di tempat para imam, ada Sangharama yang dibangun. Di sini mereka membuat menara untuk menghormati Sariputra, Mudgalaputra, juga untuk menghormati Abhidharma, Vinaya dan Sutra. Tentang nama Sariputra, Kitab Mahaprajnaparamita Sastra. Nama Sariputra dan gurunya Sanjaya yang ditulis oleh Nagarjuna dalam Mahaprajnaparamita Sastra, yaitu risalah tentang kebajikan kebijaksanaan. Juga dalam Divyavadana, halaman 394. Sarvalokasya ya prajna stapayitva tatagatam, Sariputrasya prajnaya kalam narhati sodasim. Tertulis, seorang Brahmin dari Sufarnatvipa bernama Kinva, Sufarnakesa, salah satu dari 6 guru besar non-Buddhis, Sanjaya. Sariputra dia berasal dari Sufarnatvipa atau Kinchou. Ia dilahirkan keluarga Brahman, di usia 17 ia menguasai semua keilmuan Veda. Di Nalada Bihar India terdapat situs stupa bernama Sariputra, tertulis kalimat Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi kata Sariputra ini jelas nama Nusantara bukan India. Dharmakirti adalah salah satu pencetus pemikiran logika filosofis. Juga ahli teori ilmu utama atomisme yang menyatakan bahwa satu-satunya benda yang dianggap ada adalah keadaan kesadaran sesaat. Karya Dharmakirti adalah The Seven Treatises on Valid Cognition. 1. Sambandha Pariksafti, yaitu ilmu tentang analisis hubungan. 2. Pramana Viniscaya, adalah ilmu penetapan pengakuan validitas. 3. Pramana Vartika Karika, Diknaga, adalah ilmu kompendium pengakuan validitas. 4. Nyaya Bindu Prakarana, adalah ilmu drop of reasoning. 5. Hetu Bindu Nama Prakarana, Essence and Explanation of a Drop of Reason. 6. Samtanantara Sidinama Prakarana, bukti dari kontinums dan kajian akademik. 7. Vadanyaya Nama Prakarana, ilmu terhadap penalaran dan pendekatan. Sufarnatvipa Dharmakirti, putra Bunda Dewi Domo atau Ratna Dewi Putitrata yang hidup di Sufarnadipa dan saat beliau amerta, dimakamkan di timur laut berjarak 300 meter dari landmark situs Muara Takus, di sekitarnya dibangunkan 6 buah bangunan oleh putranya. Sufarnatvipa Dharmakirti, beliau adalah di antara tokoh pembawa ajaran Dharmik Palsafa asli Nusantara, lokasi di 13 Koto Kampar, Riau, Sumatera, Indonesia. Sangharama pusat pembelajaran Dharma di Sufarnatvipa bernama Dharmapala, Raja Pala Silsilah Shailendra Balaputra Dewa Sufarnatvipa, membangun cabang di Bihar India, Nalada 427 m. Sangharama Mahatupa di Jafatvipa Fuana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Borobudur, terpublikasi berdasar Mahayana India. Benarkah, ketika Beku Asin Jinarakhita mencetuskan ide mengadakan upacara Trisuci Waisak secara nasional di Borobudur pada tanggal 22 Mei tahun 1953. Mulai saat inilah terpublikasi Borobudur berdasar Mahayana. Namo Aryatara, Kitalah Arya. By Santosaba.